Kalau pribadi diri gue sendiri pun, gue itu buat naik gunung ngitung waktu yang benar-benar pas. Gitu. Jadi benar-benar pas, kapan kita harus naik dan kapan kita harus turun. Terjadinya sesuatu hal dalam perjalanan alam semesta ini, yaitu karena memang juru kunci itu kayak di gunung-gunung dia udah memberitahu nggak boleh ngeluh capek, nggak boleh ngucap dingin, ataupun nggak boleh ngeluh aus. Itu pun karena dia pernah mengalami dan menjadi pengalaman. Walaupun gue berani ngejamin nggak apa-apa, tapi efeknya ke diri saya itu kuat. Karena saya ngejamin dia nggak apa-apa naik dalam keadaan kotor. Kalau gunung itu marah, bakal terjadi bencana. Sehebat apapun diri lu pasti habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman jejak kentana. Jadi malam ini ada beberapa pertanyaan dari CS nih, Bang Hendar nih. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang perjalanan spiritual gunung ya, Dar ya? Ya, tentang gunung. Jadi apa yang mau lo tanya sama gue, Dar? Jadi gini, kan kita memang sering banget ya bikin vlog tentang naik gunung. Dan itu pun banyak yang perjalanannya dadakan. Terus ada juga yang direncanakan dan tiba-tiba di cancel, jangan bulan ini gitu. Nah, jadi melihat kemarin banyak kejadian juga kan yang nggak bisa ditebak, ternyata gunung ini kan tiba-tiba terjadilah bencana gitu. Nah, di sini saya pingin bertanya sebagai orang awam, Ki. Yeah. Nah, misalkan kita sebagai orang awam, di saat kita mau naik gunung itu kita sudah persiapkan semuanya lah secara barang-barang gitu. Nah, tapi yang kita nggak prediksi kan kondisi di sana seperti apa. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui supaya gimana perjalanan kita tuh aman gitu pas naik gunung. Jadi kalau untuk hal-hal itu kan kita larinya bisa ke spiritual, bisa juga larinya ke orang-orang awam. Kalau orang awam itu kan hanya niatnya tujuannya untuk hiking kayak gitu. Ya. Makanya dia tidak pernah memikirkan bahwa di gunung ini ada apa gitu. Dan di gunung ini memang dihuni siapa. Terus ada nggak jalur-jalur gaib, kan orang nggak ada yang paham tentang itu. Kalau pribadi diri gue sendiri pun, gue itu buat naik gunung ngitung waktu yang benar-benar pas. Gitu. Jadi benar-benar pas, kapan kita harus naik dan kapan kita harus turun. Karena beberapa kita kejadian naik gunung sendiri pun hal-hal yang memang gunung itu nggak bisa diprediksi, Dar. Gunung nggak bisa diprediksi, walaupun dia lagi tidur, tahu-tahu bisa bangun. Bisa bangun itu terjadi bencana itu. Jadi kalau misalkan gunung ini, menurut pribadi saya sih dia hidup. Ya. Dan kita 3 tempat yang memang kita itu nggak boleh tak kabur dan sompral. Sehebat apapun diri lu pasti habis. Gunung, laut, hutan. Jangan pernah sompral. Jangan pernah mencoba-coba jikalau memang di situ ada adab yang harus dijalankan. Kayak misalkan kan banyak sesepuh yang bilang larangan, nggak boleh gini. Contoh kayak di Gunung Cermai, lo kalau bilang di Gunung Cermai itu nggak mau hujan, jangan bilang aus kayak gitu. Itu sebenarnya mereka memberikan isyarat, ataupun mungkin kalau orang sekarang itu bisa dibilang Pantangan. Bukan pantangan. Jadi orang mungkin berpikiran mitos itu bisa-bisanya orang kayak gini. Itu nggak ada mitos. Terjadinya sesuatu hal dalam perjalanan alam semesta ini, yaitu karena memang juru kunci itu kayak di gunung-gunung dia udah memberitahu nggak boleh ngeluh capek, nggak boleh ngucap dingin, ataupun nggak boleh ngeluh aus. Itu pun karena dia pernah mengalami dan menjadi pengalaman. Gitu. Jadi kalau misalkan terjadi hal bencana seperti yang kemarin di Gunung Merapi itu menurut gue sih ada sesuatu hal yang salah. Berarti seperti sesuatu entah itu larangan atau mitos yang dilanggar. Ya, ada sesuatu hal. Karena di sana banyak banget perkumpulan suatu kerajaan gaib.
Dan contoh misalkan kayak kita itu sesuatu hal kalau untuk di Gunung Lawu dia bilang orang-orang yang lagi haid ataupun berhalangan dia nggak boleh naik gunung. Tapi gue pernah coba tantangan itu, pernah coba. Ya termasuk di Gunung Cermai, terakhir di Gunung Salak, di Gunung Pancar, terus waktu itu juga di Gunung Merbabu. Gue bilang nggak apa-apa. Walaupun gue berani ngejamin nggak apa-apa, tapi efeknya ke diri saya itu kuat. Karena saya ngejamin dia nggak apa-apa naik dalam keadaan kotor. Jadi kalau untuk tanah Jawa itu yang paling gue nggak berani langgar itu cuma satu, Gunung Lawu. Gue nggak berani. Kalau ada orang haid, gue nggak akan berani suruh naik ke atas, kayak gitu. Karena kita tuh di Gunung Cermai sendiri pun mungkin ya buat teman-teman pendaki mungkin ada juga yang melanggar nggak apa-apa. Terus gue ngerasa waktu itu haid naik ke Gunung Cermai nggak ada apa-apa. Oh begini-begini. Belum waktunya apes, belum. Tapi saat apes selesai udah. Karena alam ini nggak ada toleransi. Terus di saat mendaki gunung kan kita juga sebenarnya lebih banyak jalannya malam-malam nih. Nah, saya nggak tahu sih sebenarnya di setiap gunung itu ada larangan nggak sih berangkat naiknya tuh malam-malam atau di atas jam 12 malam menjelang subuh gitu. Itu sebenarnya gimana kalau untuk orang awam? Apakah biasa aja atau memang sebenarnya nggak boleh kalau untuk orang awam? Biasa aja sih. Kalau menurut saya biasa aja. Cuman yang paling utama adab. Karena selain diri kita manusia, Tuhan itu kan menciptakan yang gaib. Ya. Yang gaib ini mungkin kalau untuk di wilayah gunung mana, misalnya kita berbicara, kita berbicara tentang Gunung Cermai lah. Dulu Gunung Cermai ini kan hutan semua. Ya. Di saat ada pemukiman, terus ada orang yang bisa membersihkan, digeser, dibuangin para gaib. Terus akhirnya kan dia pelariannya ke gunung. Ya. Pelariannya ke gunung dan berkumpulnya suatu gaib itu ada di gunung. Ya 3 itu tadi yang gue bilang. Gunung, laut, dan hutan. Terus kita musik. Ya kayak kita pun sendiri pun, kita misalkan punya rumah nih. Kita punya rumah, logikanya kita punya rumah. Terus ada orang baru datang songong. Otomatis kita marah apa enggak? Iya, marah. Marah. Dia pun sama. Makanya mau naik jam berapapun, yang paling utama itu adab, tata krama, dan sopan santun. Gak usah ngerasa diri lo hebat. Gak usah, gini gunung enteng, gampang gue bisa, lo sesumbar kayak gitu selesai. Yang paling utama itu memang kita tuh diajarkan di zaman dulu, apalagi orang-orang Jawa itu, toto kromo. Toto kromo itu tata krama dalam diri kita gitu, kan. Ya. Nah, terus kemudian, itu kan tadi dari segi spiritual, segi gaib. Nah, bagaimana dengan hal-hal, kadang saya gini, Ki. Jadi, kalau liburan di puncak biasalah, puncak Bandung atau di mana, pokoknya bukan yang gunung nih, Ki. Nah, kita kadang di sana bisa ngegrill gitu kan, karena kan tempatnya nyantai. Nah, sebenarnya saya ada juga sih rasa keinginan gimana ya rasanya kita ngegrill bakar-bakar di atas puncak gunung. Itu gimana, Ki? Nggak bisa kalau nggak sama orang-orang yang memahami tentang seluk-beluk dari gunung itu. Beda dengan lu ngegrill kayak lu misalkan di pariwisata, tempat-tempat wisata, itu kan udah rame. Ya. Kalau kita di gunung atau di hutan, lu ngegrill yang ada lu samperin macan. Karena dari aromanya itu. Jadi terakhir itu gue pernah dulu ngebakar di Gunung Salak. Dulu ya, waktu tahun-tahun sekitar 2008 atau 2009. Itu gue pernah ngebakar ayam. Udah gue ngebakar ayam, karena kita lapar, bakar ayam lah. Udah dibilangin sama juru kunci, di sini jangan bakar-bakar apa-apa. Kalau makan, makanan yang udah jadi, kayak misalkan sayur asem atau apa. Dan menurut gue sih, kalau misalkan hal yang bikin wangian, memancing binatang buas itu janganlah, kayak ikan asin, bakar ayam, atau bakar daging sapi, kambing, jangan. Karena di saat gue udah ngebakar ayam, dan itu gue denger banget, nyata itu bukan gaib, itu kayaknya wujud. Itu suara macan udah kayak kelaparan kayak gitu. Dan gue langsung nggak jadi makan, dan itu langsung gue lempar, gue bilang buang, itu pasti setengah mateng. Karena gue tahu itu macan kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang naik gunung, ngegrill itu bukan di gunung, tapi di Sabu Haji. Sabu Haji dan produk ntar di endorse kagak nih. Jadi ngegrill itu lo di rumah, jangan di gunung. Kalau di gunung itu ya cukup makanan siap saji, kayak yang di rumah misalkan mau bawa apa, daging sapi, ya udah rendang di rumah. Udah dibikin rendang di rumah, tinggal bawa ke gunung.
jangan pernah menyiapkan hal kayak gitu, Ndar. Kalau menurut gue sih ya. Iya. Karena beberapa gunung yang memang kayak di Cikuray atau segala macam, kita nggak usah hal-hal yang kita ngebakar. Nih dia nyium bau makanan aja itu babi pada datang kayak gitu. Jadi banyaklah perjalanan di gunung. Jadi kalau misalkan di gunung itu yang gua nilai sih, gunung nggak bisa diprediksi. Karena prediksi kita, oh cerah, besok bisa jadi hujan. Oh kita naik ini aman, bisa menjadi longsor. Gunung itu nggak bisa diprediksi. Nah, terus kemarin terakhir kan kita ke Kawah Ratu tuh Ki. Jadi ada air-air yang memang mendidih kan dari dalam situ kan. Nah, biasanya kalau ada orang yang iseng gitu penasaran, dia ngelempar telur atau mau coba ngerebus atau mungkin ngelempar sesuatu benda, batu atau apa, itu sebenarnya ngelanggar nggak sih? Melanggar enggak, melanggar sih enggak, tapi kalau gunung itu marah, bakal terjadi bencana. Dia lagi tidur, kita sok-sokan lempar ke kawahnya atau apapun, dia otomatis marah. Itu baru teguran doang. Kalau dihabisin ataupun dia benar-benar murka, itu nggak cuman Gunung Merapi itu kalau murka nggak cuma sehari 2 hari atau seminggu, itu berbulan-bulan. Contoh Gunung Merapi di Tanah Jawa ataupun di daerah Jogja, itu nggak cuma sehari 2 hari atau seminggu, tapi yang kemarin terjadi lagi rame ini itu hanya beberapa saat aja, dan dia ngebuktiin bahwa diri dia itu hidup. Ya, biasanya kan memang kalau ada abu vulkanik gitu kan juga lama, berhari-hari kan. Berhari-hari, Dan. Nah itu kenapa kejadiannya memang ya nggak nyampe seminggu kayaknya, malah udah reda gitu. Udah reda, walaupun masih terkadang keluar, tapi udah reda, udah nggak separah pertama gitu. Jadi artinya yang tadi gue bilang, alam ini nggak bisa diprediksi dan alam ini nggak usah diganggu, karena alam ini nggak pernah mengganggu diri lo, tapi lo jangan pernah mengganggu. Siapapun kalau nggak mau dicubit jangan pernah nyubit, karena dicubit itu sakit. Nah terus sih di saat beberapa kali kita naik Gunung Salak sama beberapa gunung itu, bahkan kita turunnya sampai lari-lari kan gitu. Jadi buruan turun karena ada apa gitu. Biasanya kita nggak ceritain di tempat, tapi udah ngasih kode supaya turun buru-buru. Itu sebenarnya ada yang ngasih tahu atau gimana sih? Jadi kalau gue itu perjalanan spiritual ya. Perjalanan spiritual kayak contoh di Gunung Salak ataupun di Gunung Ciremai. Karena waktu posisi di Gunung Salak dan Gunung Ciremai itu gue nggak bawa orang yang haid. Tiba-tiba ada 2 orang. Jadi tiba-tiba ada 2 orang. Karena dia haid masih baru pertama kali, yang di Gunung Salak kan wangi, dan kita itu dikejar-kejar jin. Dan gue nggak harus jelasin ke pengikut gitu, karena apa yang gue pikirkan, takut dia takut. Cuman memang gue harus nge-backup yang orang baru haid itu, karena deres-deresnya dia haid dan itu baunya wangi menurut mereka. Makanya gue suruh bilang turunnya lari, maghrib udah harus sampai di bawah gitu. Kalau perwujudannya perwujudannya banyak, Dar. Ada yang dia lidahnya panjang, ada yang dia memang wujudnya ini kayak perempuan, terus ya intinya itu jin yang negatif, yang haus banget darah. Banyak, menarik banyak, nggak cuman hitungan. Banyak, hitungan puluhan sih ya. Ada sekitar 10-20 gaib yang ngejar kita. Oke, makanya kita disuruh turunnya tuh buru-buru, lari-lari ya. Berarti karena memang mereka udah ngincer banget. Udah ngincer. Nah, terus kalau misalkan yang tadi, misalkan orang awam yang nggak di luar spiritual lah, terus udah terlanjur nih, ternyata pas nyampe atas gunung atau lagi perjalanan tiba-tiba dapat juga kayak gitu, tiba-tiba di hari pertama, itu lebih baik apa yang dia lakukan? Apakah harus mendingan turun atau gitu? Ya kalau posisi udah sampai atas sih nggak usah turun, cuman nggak usah dilanjutkan untuk ke puncak gitu, karena banyak kejadiannya kayak kemarin kita alami sendiri pun. Kita niat ziarah ke Gunung Salak, begitu sampai atas dia aman, dia begitu mau tur hari itu kita nginep sehari, terus dia haid kayak gitu, oh berarti udah harus buru-buru turun. Oke, jadi lebih baik nggak usah dilanjutin. Nggak usah dilanjutin buat ke puncak gitu. Kalau misalkan buat teman-teman yang ngedaki, misalkan udah sampai di base camp terakhir atau di pos terakhir, terus haid, lebih baik kalau saran saya jangan lanjut atau nekat ke puncak. Ya memang karena puncak kan nggak akan kemana-mana ya Ki ya. Mungkin masih punya waktu untuk bisa naik lagi ke sana menggapai puncaknya. Oke, dari semua jawabannya sih saya udah cukup puas Ki, udah jelas lah. Mungkin bagi teman-teman saya juga yang mau ngedaki jadi bisa punya wawasan baru nih dari video ini.
Oke guys, jadi nanti kita bahas-bahas lagi tentang pendakian. Kalau misalkan teman-teman ada sesuatu hal pertanyaan, boleh cantumkan di kolom komentar tentang perjalanan spiritual, pendakian atau apapun. Nanti saya akan jawab lewat video. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.